Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nipitudian Komala Dewi dengan NIM P071341200087 dari kelas 2B, Prodi D3, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 12, yaitu tentang komunikasi efektif. Yang pertama, ada pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Komunikasi efektif dalam pelayanan instalasi laboratorium merupakan komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh penerima. Hal ini akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Komunikasi dapat secara elektronik, lisan, ataupun tertulis. Tujuan komunikasi efektif. Secara umum, tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Dan agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang, sehingga tidak terjadi monoton. Selain itu, komunikasi efektif dapat melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Tujuan komunikasi efektif dalam instalasi laboratorium ialah meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien, memberikan standar untuk penyebaran berbagai informasi, meningkatkan kekuatan atau kejelasan dari para pemberi pelayanan kesehatan dalam mengajukan permintaan perubahan perawatan pasien atau untuk menyelesaikan informasi dalam keadaan kritis dengan benar dan akurat, dan meningkatkan efektivitas kerja tim. Selanjutnya ada fungsi komunikasi efektif. Dengan berkomunikasi, kita dapat menjalin hubungan saling pengertian dengan orang lain karena komunikasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Di antaranya ialah yang pertama sebagai fungsi informasi, yaitu untuk memberitahukan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua sebagai fungsi ekspresi, yaitu sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dipahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, ada fungsi kontrol, yaitu menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai fungsi sosial, yaitu untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang kelima, fungsi ekonomi, yaitu untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Hambatan-hambatan komunikasi efektif. Di dalam komunikasi, selalu ada hambatan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya proses komunikasi, sehingga informasi dan gagasan yang disampaikan tidak dapat diterima dan dimengerti dengan jelas oleh penerima pesan. Menurut Ron Ludlow dan Fergus Panton, ada hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif, yaitu yang pertama ada status efek, yaitu adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Misalnya, karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Maka, karyawan tersebut tidak dapat atau takut mengemukakan aspirasinya atau pendapatnya. Yang kedua, ada semantic problems. Faktor sematik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaan kepada komunikan. Demi kelancaran komunikasi, seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan sematis ini. Sebab, kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau penafsiran yang pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi.
Misalnya kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran seperti contoh pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, kedelai menjadi keledai, dan lain-lainnya. Yang ketiga, perceptual distortion. Ini dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, cultural differences, yaitu hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda, sehingga ada beberapa kata-kata yang memiliki arti berbeda di tiap suku. Seperti contoh, kata jangan dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh, tetapi di suku Jawa mengartikan kata tersebut sesuatu jenis makanan berupa sup. Yang kelima, cycle distortion. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya, suara riuh orang-orang atau kebisingan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas. Yang keenam, poor choice of communication channels adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan muncul, huruf ketikan yang buram pada surat, sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas. Yang ketujuh, no feedback. Hambatan tersebut adalah seorang sender mengirimkan pesan kepada receiver tetapi tidak ada respon dan tanggapan dari receiver, maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Selanjutnya ada prinsip komunikasi efektif dalam instalasi lab. Yang pertama, untuk mendapatkan komunikasi efektif dilakukan melalui prinsip terima, catat, verifikasi, dan klarifikasi. Yang kedua, baca ulang verifikasi, dikecualikan untuk kondisi darurat IGD. Yang ketiga, penggunaan kode alfabet internasional, digunakan saat melakukan klarifikasi hal-hal penting, misal nama obat, look alike, sound alike. Yang keempat, tujuan utama panduan komunikasi efektif ini adalah memperkecil terjadinya kesalahan penerima pesan yang diberikan secara lisan. Yang kelima, komunikasi dapat secara elektronik, lisan, dan tertulis. Selanjutnya ada teknik komunikasi efektif dalam laboratorium. Yang pertama ada teknik TBAK atau tulis baca konfirmasi, yaitu ketika petugas kesehatan menerima instruksi verbal, instruksi penelpon, dan pelaporan hasil kritis. Yang kedua ada teknik SBAR, Situation Background Assessment Recommendation, yaitu ketika tenaga kesehatan melakukan pelaporan atau serah terima pasien. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.